Di Madura terdapat berbagai kesenian tradisional hadrah. Menggunakan alat musik terbang gede, hadrah dimainkan secara berkelompok oleh kaum pria. Sementara kalau yang memainkannya wanita disebut samrah. Hadrah sering dipentaskan dalam peringatan hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi. Mirip kesenian qasidah yang banyak melantunkan syair-syair salawat. Hadrah adalah bentuk akulturasi antara Islam dan budaya Timur Tengah dalam seni musik. Islam masuk dalam keseharian masyarakat Madura. Penyebaran Islam di Madura disampaikan dengan cara melakukan pendekatan dan memahami kebutuhan masyarakat pada saat itu. Penganjur Islam yang paling terkenal di Madura, umumnya di Madura Timur ini adalah masih keturunan Sunan Kudus, namanya Said Baidawi. Dia datang ke pojok timur laut kota Sumeneb itu, di sekitar desa Bangkal dan desa Parsanga. Beliau itu bukan hanya mengajarkan Islam, tapi beliau mengajarkan bagaimana masyarakat Madura bercocok tanam. Jadi kalau sebelumnya orang Madura itu menanam padi hanya dengan ditugal saja, dalam istilah Melayu hanya ditanam kemudian ditinggalkan. Sejak Said Baidawi itu sudah mulai diajar bagaimana menggunakan baja, nangkeleh kata orang Madura, menggunakan sapi menarik baja, kemudian sudah mulai disiangi, kemudian dipupuk sehingga hasilnya lebih banyak, bisa 4 kali dari menanam hanya dengan menugal saja. Begitu berhasil menarik simpati, barulah risalah Islam diajarkan. Berikutnya giliran kiai atau tokoh ulama yang berperan. Dalam stratifikasi masyarakat Madura, kiai dipandang sebagai golongan kaum yang paling dihormati setelah orang tua. Di Madura ini ada adagium yang dipegang teguh oleh orang Madura dulunya ya, ketika orang Madura belum menjadi modern ya. Itu ada kata-kata dulu itu bupak, bebu, guru, rato. Jadi urut-urutan yang perlu ditaati, dihormati dari bapak, ibu, kemudian guru, kemudian baru pemerintah. Pemerintah pun itu pemerintah raja yang berkulit coklat, maksudnya bukan pemerintah Belanda gitu. Jadi karena itu sesudah ayah, kemudian ibu, sesudah ibu baru guru. Nah, sementara ayah dan ibu juga berguru kepada kiai, karena itu dirasakan oleh pengamat dari luar seolah-olah pesantren itu menjadi pesantren ini seolah-olah memiliki masyarakat. Sebenarnya terbalik, bukan kiai yang memiliki masyarakat, jadi sebenarnya masyarakat yang memiliki pesantren. Bahwa Islam dan kiai adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat Madura sudah tumbuh sejak Islam datang ke Madura berabad-abad silam. Keterlibatan kiai tidak sebatas menyelesaikan persoalan agama, tapi juga menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya karena kiai Madura ini kan bukan hanya kiai agama ya, dulunya bukan hanya kiai yang mengajarkan agama, tapi juga sejak dari awal dari Pangeran Mengkatandur, cara bertani pun yang mengajarkan adalah kiai. Karena itu kiai selalu terlibat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ya, ketika lahir sudah minta namanya anak kan kepada kiai. Ketika mau mengawinkan anak juga yang mengawinkan kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keberadaan kiai tidak hanya hadir dalam suatu wadah berupa institusi formal seperti pesantren. Ada istilah Pak Guru yang artinya berguru, yaitu sebutan bagi kiai yang tidak memiliki santri namun masih kerap dimintai pendapat. Seiring perkembangan zaman,
kehadiran pondok pesantren mulai diperhitungkan. Pelajaran salaf dihadirkan dalam pola pembelajaran di pondok-pondok pesantren modern. Al-Amin Perenduan di Kabupaten Sumeneb adalah salah satu yang paling menonjol dalam hal sistem pendidikan dan kapasitas santri. Dirintis oleh Kiai Khotib tahun 1899, cikal bakal pesantren Al-Amin Perenduan adalah dari sebuah congkop yaitu langgar kecil. Kini pesantren ini mampu menampung 5.200 orang santri dan santriwati. Kita tetap tidak membedakan antara ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat dalam proses konsep pelaksanaannya ataupun dalam strateginya gitu. Saya kira secara prinsipil hampir sama semua pesantren itu adalah pelanjut dari risalah Nabi dalam bidang dakwah itu. Mungkin hanya teknis-teknisnya saja. Jadi ada yang katanya pesantren salaf gitu, yang tradisional gitu. Ada yang pesantren modern. Nah, mungkin Al-Amin itu dua-duanya lah. Kita secara prinsipil tetap bertahan dengan nilai-nilai tradisional, tetapi dalam hal yang berhubungan dengan manajerial kita ambil unsur-unsur modernitas. Dengan keislaman yang begitu kental, adalah wajar kalau sampai timbul anggapan bahwa 99% orang Madura adalah Muslim. Ajaran agama sudah lebur sebagai filosofi dan budaya sehari-hari, sekaligus identitas atas eksistensi etnis Madura itu sendiri.